saya Fadia Sovanada akan mengerjakan tugas strategi pembelajaran yang dimana saya akan membawakan materi tentang strategi pembelajaran kolaboratif. Nah, apa itu strategi pembelajaran kolaboratif? Nah, strategi ini adalah strategi pembelajaran yang dimana mempunyai potensi untuk menawarkan atau untuk memenuhi suatu tantangan dan menawarkan sebuah cara penyelesaiannya. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan cara mengikut sertakan partisipan atau dari peserta didik tersebut dalam suatu kolektif atau di dalam suatu kelompok. Nah, pembelajaran ini itu dikolaborasikan antar masing-masing kelompok dari siswa tersebut gitu. Jadi kan ini namanya juga kolaboratif ya, strategi kolaboratif, otomatis dalam penyelesaian masalahnya juga kita tuh berkolaborasi gitu antar peserta didik gitu ya. Udah paham ya sampai sini? Nah, kemudian tujuannya apa sih kita harus mempelajari strategi pembelajaran kolaboratif ini? Yang pertama tujuannya agar kita dapat mengembangkan potensi siswa dalam tugas akademiknya gitu kan. Otomatis kalau misalkan kita memberikan suatu permasalahan ke peserta didik yang sudah dikelompokkan, kemudian mereka menyelesaikan suatu permasalahan tersebut, nah maka mereka tuh bisa mengembangkan pikirannya gitu, berpikir kritis juga udah pasti gitu, karena kan mereka sendiri bisa menemukan bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian tujuan yang kedua agar peserta didik ini mampu memahami atau bisa menerima gitu latar belakang peserta didik yang akademiknya kurang gitu. Jadi karena pembelajaran kolaboratif ini berkelompok, nah maka si peserta didik yang satu dengan yang lainnya itu harus saling bisa memahami gitu dari latar belakang akademiknya gitu. Nah, tujuan yang ketiga ini itu agar jiwa sosial atau jiwa sosial siswa itu bisa terkembangkan gitu ya, bisa mengembangkan jiwa sosial siswa gitu. Jadi agar si siswa ini, si peserta didik tersebut bisa mempunyai jiwa sosial yang tinggi gitu. Kemudian di sini ada karakteristik dari pembelajaran kolaboratif. Nah, apa sih itu karakteristiknya? Yang pertama, dalam pembelajaran kolaboratif ini, para siswa itu memiliki tanggung jawab dalam bekerja sama gitu. Jadi di dalam jiwa siswa ini memiliki rasa tanggung jawab untuk bekerja sama gitu, karena kan ini sifatnya kelompok ya. Nah, yang kedua itu melakukan diskusi yang intensif secara tatap muka gitu. Nah, jadi apa sih di dalam karakteristik kolaboratif ini itu salah satu karakteristiknya ya tatap muka agar diskusinya tuh lebih intensif gitu. Nah, yang ketiga, setiap skor yang diperoleh oleh salah seorang anggota itu dapat mempengaruhi skor kelompoknya gitu ya. Jadi di dalam kelompok itu kan walaupun emang yang aktif atau yang lebih unggulnya satu orang, tapi kan itu bisa mempengaruhi nilai kelompoknya gitu ya. Nah, kemudian yang keempat ya. Nah, yang keempat ini siswa itu harus mampu berinteraksi secara berkomunikasi gitu. Nah, dia tuh harus mampu berkomunikasi agar juga kelompok gitu kan. Jadi kalau misalkan kita berbicara gitu kan di depan umum, tentunya kita harus pintar atau menguasai teknik komunikasi tersebut. Nah, selanjutnya guru itu menjadi ini sebagai mediator. Jadi ketika anggota atau maksudnya ketika para siswa atau peserta didik sudah melakukan diskusi antar kelompok nih misalkan, nah guru ini sebagai pemecah atau solusi gitu. Jadi guru itu menjadi penengah atau solusi dari peserta didik tersebut gitu. Nah, selanjutnya sharing gitu tentang pengetahuan, mau guru antar murid ataupun murid antar murid gitu. Dan terakhir, kita harus melakukan evaluasi. Jadi setiap pembelajaran itu wajib ya, maksudnya penting diadakannya evaluasi agar kita bisa melihat nih sejauh mana peserta didik ini memahami atau
bisa menangkap hasil pembelajaran yang telah dipelajari minggu lalu kah atau hari ini kah gitu. Jadi kita dapat mengetahui gitu sebagai seorang guru. Oke, yang selanjutnya kita menuju ke langkah-langkah dalam melakukan pembelajaran kolaboratif. Nah, di dalam langkah-langkah pembelajaran kolaboratif ini ada nih di tahap awal yang dimana kita itu harus melakukan sosialisasi. Jadi kita juga sebagai calon guru itu harus mampu memahami, atau sebagai guru ya, harus mampu memahami nih apa nih pembelajaran kolaboratif ini gitu kan. Jadi kita tuh melakukan sosialisasi juga agar kedepannya itu kita tuh mampu menjalankan dengan baik gitu. Nah, yang kedua, kita itu harus mampu mengidentifikasi masalah apa nih yang akan ada di dalam pelaksanaan tersebut gitu kan. Nah, kemudian di tahap ketiga itu kita harus ini melakukan perencanaan dan penyusunan dari model pembelajaran apa yang akan kita sampaikan, yang akan kita pakai kayak gitu kan di dalam suatu pembelajaran tersebut. Nah, yang keempat ini kita itu melakukan tahap pelaksanaan. Nah, setelah kita mengidentifikasi masalah, setelah melakukan perencanaan, penyusunan, dan lain sebagainya, lalu kita melakukan pelaksanaan yang dimana itu adalah hasil aksi dari apa yang telah kita rencanakan sebelumnya gitu kan. Nih, seperti apa nih yang dilakukannya pas saat itu gitu kan. Nah, kemudian setelah tahap pelaksanaan ini kita melakukan evaluasi dan refleksi atas apa yang telah kita laksanakan gitu, atas apa yang telah kita lakukan dari model tersebut, dari strategi pembelajaran tersebut gitu kan. Kita harus mengevaluasi gunanya apa agar kita mampu memperbaiki dari apa yang kurang di dalam penyampaian model pembelajaran tersebut gitu kan. Nah, kita juga mampu nih merefleksi diri, kalau misalkan kita pakai pembelajaran kolaboratif ini cocok gak ya, di waktu apa ya cocoknya, terus juga pembelajaran kolaboratif ini enaknya kayak gimana ya gitu. Jadi sebagai guru juga kita tuh harus bisa kreatif sebenarnya ya, hebat. Nah, itu guru. Nah, terakhir gitu kan, langkah terakhir setelah kita melakukan evaluasi, melakukan refleksi, jangan lupa kita harus melakukan di tahap tindak lanjut ya. Jadi enggak ya udah sampai situ aja, enggak, tapi kita ada tindak lanjutnya gitu. Nah, dari yang sudah tadi apa yang saya bahas, tentunya pasti ada kekurangan dan kelebihan dari kita mempelajari atau kita melakukan memakai pembelajaran kolaboratif ini ya. Nah, kelebihannya apa? Nah, kelebihannya itu yang pertama, peserta didik ini sudah memiliki pengalaman gitu dengan bekerja sama dengan siswa lainnya. Yang kedua, itu peserta didik itu memiliki sumber belajar. Nah, yang ketiga, kita itu bisa memberi semangat gitu kepada peserta didik. Nah, yang terakhir nih, yang keempat, bisa membangun kreativitas dari guru ataupun muridnya gitu kan. Nah, kalau dari kekurangannya apa aja nih? Nah, kekurangannya yang pertama itu memerlukan pengawasan guru gitu kan. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa guru sebagai mediator kan. Nah, jadi kalau misalkan tidak ada guru, pasti pembelajaran kolaboratif ini tidak akan berjalan dengan lancar gitu kan. Nah, yang kedua itu memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi pembelajaran kolaboratif ini kan dilakukannya dengan cara diskusi antar kelompok gitu kan. Jadi pasti memerlukan waktu yang lama gitu. Nah, yang ketiga itu adanya anggota kelompok yang emang kurang aktif gitu kan. Tadi juga kalau misalkan ada salah seorang anggota yang skornya tinggi gitu, pasti berpengaruh ke kelompoknya. Tapi sangat disayangkan bila ada anggota kelompok yang emang kurang aktif gitu kan. Jadi dia tuh bisa ketinggalan gitu kalau misalkan emang dia tuh nggak aktif gitu dalam pembelajaran kolaboratif tersebut gitu. Nah, adapun kesulitan dari kita melakukan pembelajaran kolaboratif ini ya, yang pertama ketidakefektifannya komunikasi itu udah pasti ya nanti. Terus juga kurangnya teknologi gitu. Jadi kolaboratif juga memerlukan teknologi salah satunya. Nah, kemudian ketidaksetaraannya kontribusi gitu. Jadi dari masing-masing murid ini dalam satu kelompok itu pasti ada yang tidak setara gitu dalam berkontribusinya. Nah, yang keempat ya,
itu kurangnya keterlibatan gitu. Jadi tadi udah maka tidak setara kontribusi, juga kurangnya keterlibatan gitu kan. Jadi emang bener-bener kesulitan gitu, itu salah satu kesulitan dalam inilah beberapa kesulitan dalam melakukan pembelajaran kolaboratif ini gitu. Makanya kayak itu juga harus harus dibenahi juga bagaimana caranya gitu kan, walaupun memang setiap murid itu ya, setiap peserta didik itu pasti beda-beda ya akademiknya gitu. Jadi bagaimana nih kita dalam mengatasi kesulitan tersebut gitu. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.